Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan umatnya kepada Bapak Ibu semua sehingga Bapak Ibu dapat hadir dalam kegiatan berbagi saya ini itu mengenai tematik itu pembelajaran berbasis komputer atau TK. Dan salam dan salam buat junjungan umat kita sedunia yakni Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah berhasil membawa kita semua kepada cahaya keislaman seperti yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala dan telah memberikan ruang dan waktu serta kesempatan saya untuk bisa berbagi di sini. Kemudian kepada Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan saya hari ini. Langsung saja saya mulai di sini. Pertama, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Rosa, berasal dari SMP Negeri 2 Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Saat ini saya adalah sahabat rumah belajar dari Provinsi Riau tahun 2022 dan sekarang ini adalah 30 besar untuk menjadi duta rumah belajar Riau. Mudah-mudahan saya bisa mewakili Riau perwakilan di kabupaten dan bisa juga mewakili Riau, itu harapannya. Baiklah, untuk di sini mungkin Bapak Ibu bertanya, apa itu berbatik? Apakah berbatik itu adalah hubungan dengan kita membuat baju batik atau gimana? Nah, saya akan menjelaskan di sini kemudian apa saja yang ada di dalamnya. Seperti yang telah saya katakan tadi, pembatik itulah pembelajaran berbasis TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana merupakan program peningkatan kompetensi guru yang mengacu kepada sesuai dengan UNESCO. Nah, di sini maksudnya di sini pembatik itu bukan kepada guru komputer, tapi guru secara umum. Karena pada zaman sekarang ini mau tidak mau guru itu harus paham teknologi. Karena rata-rata kita sebagai seorang guru pasti sudah mempunyai Android. Jarang yang menggunakan HP yang rata-rata, berarti lebih dari setengahnya kita mempunyai Android. Nah, di sini di dalam pembatik ini mungkin Bapak Ibu pernah juga mendengar atau mungkin barangkali sudah ada yang ikut program ini, di mana pembatik itu kita akan mempunyai level-levelnya. Ada level 1, 2, 3, dan 4. Di mana level 1 itu adalah mengenai literasi, yang dimana literasi itu berfokus pada kita membaca. Sebagaimana juga waktu kurikulum 2013 kita sudah menggalakkan namanya literasi membaca. Nah, kemudian di level 2 implementasi modul ini implementasi. Nah, jika pada level ini kita lolos, kita akan masuk ke level 3 kreasi. Kreasi ini sini berarti kita berhubungan dengan aplikasi pembuat video. Mungkin selama ini Bapak Ibu pernah mendengar membuat video dengan KineMaster, Filmora, Capcut atau sejenisnya. Nah, di sinilah kita akan berkreasi. Kita bebas. Mungkin Bapak Ibu yang paham dengan KineMaster boleh menggunakannya, yang paham dengan Filmora juga boleh. Mau, karena seperti saya bilang tadi, ini adalah berhubungan dengan komputer dan aplikasinya. Aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk berkreasi dan berkarya untuk meningkatkan pemahaman siswa kita di dalam pembelajaran. Karena sebagaimana slogan dari Duta Belajar itu adalah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jadi belajar ini tidak hanya fokus kepada lulus saja, tapi bisa saja belajar dimanapun, sambil duduk, sambil pokoknya tidak harus secara formal, bisa secara informalnya, bebas ya maksudnya. Dan level terakhir adalah level berbagi dan berkolaborasi. Berbagi itu tidak ada dua macam, ada secara luring, ada dari ini adalah luring. Dan nanti saya akan berkolaborasi dengan teman sesama. Yang tadi kami akan berkolaborasi itu secara live atau secara Zoom. Nah, itu akan saya laksanakan setelah luring ini atau bisa jadi malamnya. Kemudian di berbagai kolaborasi ini tugasnya itu ada dua. Ada vlog, ada blog. Vlog itu berhubungan dengan video. Kita akan membuat video di sekolah dengan memanfaatkan aplikasi yang ada di rumah belajar. Sedangkan blog adalah cerita saya, pengalaman saya melakukan sosialisasi ini, baik di sekolah maupun di dalam sekolah asli maupun di luar sekolah maupun di luar provinsi atau kabupaten. Dia bebas melaksanakan dimanapun juga, tidak terbatas pada hanya provinsi Riau saja. Karena saat ini mewakili adalah Riau.
Dan kenapa saya mengambil di Sumbar berarti adalah seperti yang saya katakan sebelum saya melakukan ini saya sampaikan dulu ke Pusdatin karena ini langsung di mentor oleh Pusdatin langsung pusat. Saya katakan Pak, seandainya saya ngambil di luar Riau apakah nggak masalah? Katanya, memangnya Bapak di mana? Saya asli di Riau ngajar Pak, tapi saya di sini di Sumbar tidak apa-apa. Tapi bagusnya itu memang di Riau, tapi karena ada tidak apa-apa tadi maka saya laksanakan ini. Nah, dari berkolaborasi ini kan ada 30 seperti saat ini. Nanti kami akan 35. 5 itu akan diadu dan didapatlah 1 orang yang akan mewakili selama 1 tahun ke depannya. Kerjanya apa? Nanti kalau sudah jalan kita akan panggil jelas. Nanti kita akan tetap mensosialisasikan bagaimana pembelajaran itu bukan hanya menonton di dalam kelas, tapi bisa dilaksanakan secara teknologi tadi, memanfaatkan teknologi tadi. Kemudian siapa saja yang boleh ikut ini? Apakah terbatas hanya PNS saja? Tidak, secara garis besar semua guru punya kesempatan yang sama untuk menjadi atau mengikuti program ini. Mau dia PNS, honorer, maupun yayasan bisa. Yang penting ada data di Dapodik. Kalau dari Dapodik ada CPKB-nya kan terdaftar. Kan kita login pertama di CPKB kan ada UKG-nya. Kalau sudah UKG berarti dia bisa mendaftar. Yang jelas siapapun boleh mengikuti ini, tidak terbatas kepada honorer, PNS atau yang PNS aja ikut, tidak. Tua muda boleh, yang penting Bapak Ibu mau berkreasi. Kemudian selanjutnya apa sih manfaat kita mengikuti program ini? Yang jelas teknologi. Nah, mau nggak mau kita harus belajar mengenai teknologi. Tidak apa kita belajar secara manual dulu atau gimana? Karena belajar itu kan tidak harus langsung jadi, kan perlu proses. Seperti yang saya bilang tadi, saya ajar di level 3 itu untuk Jabar level 4 membuat video pembelajaran multimedia interaktif 7 menit. Itu waktu memikirnya itu habis 5 jam. Tadi yang selama ini kita cuma pandai aplikasi, waktu kita misalnya ikut CPNS kan kita bisa menyalakan, wah soalnya cuma segini. Padahal di belakang membuat soal yang banyak itu panjang prosesnya. Baru saya tahu sekarang, berarti sekarang oh ternyata kalau orang bikin soal kayak tes yang online itu, klik nomor 1 kena soalnya, ya disinilah rupanya belakang itu ternyata saya. Bukan hanya kepada guru master, tapi banyak yang bisa melalui Canva. Selama ini kan telah banyak lagi, pokoknya banyak aplikasinya video sekarang. Itu kembali ke Bapak Ibu mana yang pahamnya, tidak ada masalah. Tapi boleh bisa kita mempelajarinya karena dunia bisa berubah. Sudah banyak, karena sudah luas. Dan kemarin memang otodidak semuanya. Ini master otodidak, video otodidak. Karena mau nggak mau saya harus membuatnya. Karena tadi manusia ini kan harus dipaksa dulu baru dia mau. Dia kalau tidak dipaksa dia nggak mau. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu kumpulkan perangkat. Kalau sudah bilang seperti itu tanpa ada perikanan, pasti tidak akan jalan. Tapi kalau dari tekan, Ibu, kamu bukan perangkat, kamu ada perangkat, kayaknya nggak bisa cari ini itu, aku baru sini. Nah begitu juga dengan kita. Kita itu harus keluar dengan zona nyaman kita. Dan biasanya kita hanya udahlah. Nah, disinilah kita akan mencoba. Karena kesalahan itu biasa relatif. Kita hanya mencoba. Yang penting apapun hasilnya itu belakangan. Yang penting coba dulu. Karena kalau kita tidak mencoba kita tidak akan tahu. Sama seperti ini. Kalau saya hanya cuma bercerita mengatakan seperti ini ke Bapak Ibu tak pernah tidak mengikutinya ini berarti sama dengan bohong. Tapi kalau Bapak Ibu mau mencoba, tahun depan bisa dicoba lagi. Biasanya dia pertengahan tahun akan keluar seleksinya. Kemudian tingkat kita akan dapat sertifikat. Nah sertifikat ini adalah gunanya untuk Bapak Ibu yang PNS, naik pangkat itu berguna. Sertifikat itu dapat sertifikatnya 32 jam dan itu betul langsung oleh Pusdatin Kemenristek, bukan yang abal-abal. Itu pun tidak berbayar. Kalau biasanya kita ikut pelatihan bayar 50.000, bayar 20.000. Kadang sertifikatnya itu tadi aku rendah, tapi kan udah pasti. Nah, kemudian berkesempatan menjadi duta rumah belajar. Berarti kalau jadi duta rumah belajar itu panjang lagi ceritanya, banyak argumennya Bapak Ibu. Itu sekilas mengenai tematik itu. Jadi Bapak Ibu yang lagi karena sekolah tidak ada sinyal tadi. Nah, kalau sekarang ini kita punya misalnya taktik. Pas waktu saya keluar, saya tugaskan semuanya. Pas ujian online, saya serahkan kepada orang yang bisa meng-handle tugas online tadi. Karena ada tugas online, ada yang offline-nya. Yang offline saya buat duluan, saya upload dulu. Yang online itu karena harus tanggal sekian,
Kalau saya di sekolah, saya tolong kepada orang yang bisa saya percaya. Begitulah saatnya sampai jebol level 4 ini. Memang tidak mudah untuk menjebol level 4 ini dengan sekali tes itu. Rata-rata di 30 besar itu, saya tanya kepada alumni yang sudah masuk 30 besar juga, lebih dari setengah itu sudah 2 sampai 3 kali yang tes. Berarti memang ambisi seseorang yang bisa belajar itu memang tinggi. Saya kan saya tanya, apa sih ibu kok terlalu ngepet lah pengen jadi duta belajar itu. Nah mungkin karena tadi kan berusaha dengan dinas, kita dilirik ini itu dapat undangan ke sini, mungkin dari segi kantor mungkin aman lah kali. Tapi saya nggak pernah menanyakan itu kepada teman saya. Yang penting saya ikuti hasil akhir dia lah, karena kalau kita berfokus kepada reward itu tujuan kita akan beda lagi. Karena mau reward saya harus nanti kalau kita gagal kecewa. Tapi saya nggak pernah. Nah sampai level 4, alhamdulillah mau lulus 5 besar mau enggak terserah. Nah di sini di pembatik ini Bapak Ibu harus diwajibkan berinovasi dalam pembelajaran. Mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus bisa mempraktekkan yang apa kita dapat dari pembatik tadi. Karena di sana kita sebenarnya dijelaskan video seperti ini, aplikasi untuk mencari sumber belajarnya di sini. Nah, nanti di dalam pembatik ini Bapak Ibu akan bertemu dengan namanya rumah belajar. Namanya rumah. Kalau rumah berarti lengkap lah. Kalau rumah berarti kalau rumah kita pasti ada kamar tidurnya, ada WC-nya, ada ruang keluarga, ada tempat makan, nah lengkap. Nah di rumah belajar ini apapun yang Bapak Ibu butuhkan semua tersedia, mulai dari PAUD sampai ke sekolah menengah tingkat atas, SMK. Yang disediakannya itu lengkap. Pokoknya di sana tersedia nanti ada program belajar. Kalau Bapak Ibu bisa diinstal melalui HP, bisa juga tidak. Tapi alangkah baiknya karena belajar mana tadi, cobalah Bapak Ibu install di HP sambil duduk buka aplikasi yang ada. Nah, kalau melalui Google atau melalui Chrome, klik aja rumah belajar yang akan muncul. Nah, ini rumah belajar itu tadi. Di sini ada masuk, ada login sumber belajar, soal, terus layar dan topik rumahnya. Itu rumah belajar. Seperti yang saya katakan tadi, fitur rumah belajar itu banyak. Ini adalah salah satunya. Sumber belajar, bank soal, kelas maya, dan laboratorium maya. Apa itu bank soal? Apa itu sumber belajar, kelas maya, dan laboratorium? Akan saya jelaskan selanjutnya. Sumber belajar itu namanya sumber. Berarti sumber itu kan asalnya di mana, dampaknya. Sumber belajar itu nah, di sini sumber belajar ini apapun yang Bapak butuhkan ada. Mulai dari bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Bedanya dengan YouTube, seperti yang saya bilang, kalau YouTube dia cuma ada video saja. Kalau kita butuh gambar, kita nggak bisa ngambil gambar di YouTube, cuma nonton video. Kalau kita butuh penjelasannya, juga tidak bisa. Nah, kalau di sini dia ada semuanya. Kalau Bapak Ibu butuh video, disediakan videonya. Butuh gambarnya, disediakan juga. Butuh rincian dari video tadi juga ada. Jadi termasuk lengkap lah. Pokoknya Bapak Ibu butuh sumber belajar dari sana. Nih, misalnya saya katakan seperti ini. Bapak Ibu udah mengakses tadi rumah belajar, cari sumber belajar tadi. Kalau di Google ini ucapan besar seperti ini kan kita sudah biasa. Itu adalah tanda untuk mencari. Kalau nggak bisa lihat search. Nah, misalnya Bapak Ibu pengen mencari, nah itu tadi keluar tanda pencarian. Itu ketik kita nggak cari. Dia ada dua, ada konten, ada web. Konten berhubungan dengan video atau video. Web berhubungan dengan penjelasannya, sama dengan kita membuka di Wikipedia. Keluarlah penjelasannya. Jika Bapak Ibu nanti sudah membuka ini, belajar ini, pengen mencarinya, ini contohnya. Misalnya mencari listrik statis. Ketik aja listrik statis dekat pencarian tadi, dia akan keluar. Kalau pengen web, konten, ini videonya. Ada, silahkan ditonton kalau mau. Nah, jika Bapak Ibu ingin mencari penjelasannya, ganti web konten tadi menjadi web atau situsnya. Nah, dia akan keluar seperti ini penjelasannya. Nah, jika itu statis, nah ada penjelasan di sini. Jadi tidak perlu buka dua-dua, enggak. Kalau kita buka dulu, buka Opera Mini atau Chrome. Dua kita buka, kalau enggak satu aja.
Cuma anaknya tidak. Kita coba bertetap secara online. Ini kan udah biasa kita laksanakan. Kalau kemarin kita daringkan, klik link ini untuk masuk ke grup. Nah, di sana kita akan bercerita, ada tugasnya, ada media bahan ajarnya di sana. Langsung ada tugasnya dan siswanya. Lengkap dengan daftar hadir. Ini udah biasa kita laksanakan selama corona udah bisa. Kemudian ada laporan-laporannya. Laporan lain ini biasanya kalau kita melakukan percobaan kan kita perlu alat. Biasanya kita suruh anak membawanya di rumah. Kemudian di samping itu kita membutuhkan biaya dan juga kadang-kala menyebabkan adanya sampah atau bagaimana. Nah, kalau di sini tidak perlu lagi karena disediakan seramaian. Misalnya Bapak Ibu butuh mengenai membuat percobaan gunung meletus. Nah, kita cari di sini. Di laporan maya ketik gunung meletus, dia disediakan. Dahulu kita melakukan percobaan seperti ini. Dulu guru menjelaskan, anak cobakan sendiri. Kalau sekarang tidak ada di sana. Itu Bapak mau butuh apa? Misalnya proses naiknya air ke batang. Biasanya kita akan percobaan seperti itu, kita ambil daun papetma. Masukkan dia bentuk warna merah, nampak untuk jalan paten. Kalau besar tidak lain, di situ. Atau sebagai referensi bisa juga Ibu. Berarti videonya? Percobaan langsung. Iya, videonya. Percobaan langsung ini, enggak, aku bisa melakukan percobaan langsung situ. Misal Yopi dengan percobaan aku, disebutkan langsung situ. Memang kayak laboratorium di SMA, misal percobaan laboratorium, apa yang uji itu, alatnya pilih surang, cari surang. Tidak perlu awak, kalau yang itu jadi ngado, tapi memang awak yang melakukan. Nah, jadi tidak perlu besok lagi. Itu sebagai referensi jadi jual. Bahan? Kayak bahan? Bahannya itu sebetulnya ya saudara bisa jual. Jadi tinggal ambil bahannya lagi. Bapak CC mau sekian ini surang. Bang soal itu kumpulan soal lah. Jadi kalau sebenarnya dua ibu dan siswa ditunjuk di sekolah untuk soal kapo perwakilan dari gugus ini soal itu bisa ibu cari di situ sebagai bahan referensi, bisa dipakai, bisa enggak untuk referensi dulu. Lengkap mulai dari SD, SMP sampai SLB. Jadi di situ kita mencarinya dia pengen bahas soal matematika kelas 5, cari di situ. Karena itu yang membuat manusia, berarti itu manusia itu tidak kan sempurna, berarti itu ada yang kurang. Sama itu. Pokoknya bangsa itu adalah sebagai gambaran. Dan yang terakhir tadi di bangsa itu lengkap. Ada matematika IPS, cari itu saudara. Kliknya saudara di situ. Nah, ikut kawan yang dibuatnya. Jadi di dalam rumah belajar tadi, portal belajar, awak tidak sekedar dapet, tapi bisa bahagia. Bisa lo masuk video di dalam lo, bisa lo awak memasukkan sumber belajar yang lain lo. Kamu kayak guru berbagi. Di STIM PKB kan ada guru berbagi, kamu begitu. Sebenarnya aplikasi itu putar-putar di situ, tapi dibagi-baginya dalam kotak-kotak tertentu. Contoh pembatik, ada media video. Kayak guru penggerak, ada di situ media video. Padahal dari ke program selanjutnya pasti ada. Ini saling terhubung cuma di kotak-kotaknya. Sedangkan waktu Google Master Trainer itu mengenai drive ada guru penggerak dalamnya. Semuanya masih ada hubungan, cuma namun supaya banyak program lah gitu. Nah itu evaluasi tadi. Kalau ibu pengen mencoba soal kan pelajari ada coba. Misal ibu mengenai apa cobaan barang dua. Iya, mau soal memori apa yang tadi pakai yang lama itu kan, Bapak bisa klik nomor 6 ambil soal. Dia jawaban. Nah, kan itu sesuatu lama, tapi itu kan masuk singkat. Kalau media interaktif itu kayak mau permainan langsung itu di situ. Nah, selain yang ada yang oke tadi banyak lagi. Ada peta budaya. Peta budaya itu misalnya ibu para dulu mencari situs Gunung Medan. Cari Gunung Medan, atau orang tua mencari tokoh pahlawan, Insinyur Soekarno Soeharto, ada di situ betul. Itu untuk buku sekolah elektronik, warna jelajah angkasa untuk anak yang hobi, kan ada kok karakternya beda-beda. Ada yang suka olahraga, ada yang suka angkasa. Bisa yang buat kasih kok, bisa yang mencari situ referensi. Itu untuk hobi sastra, kok bisa bergambar profesi, bisa masukin guna apa ada yang program di situ yang bisa ikuti. Grup pena khusus Bapak Ibu hobi nulis mengenai pendidikan masuk ke psiko.
Edukan permainan, edukasi, tapi berhubungan dengan masih pendidikan, game zone. Nah yang terakhir augmented reality. Mungkin Bapak Ibu pernah mencari film-film kedua gambar bisa mencari-cari itu dari sudut samping kiri dan samping kanan. Itu ada batang argumen. 3 dimensi lah istilahnya. Dibuka misalnya mengenai tulang, mengenai kerangka manusia. Kalau kita bisa dicari. Itu yang argumen. Itu disebut adalah. Kalau itu lumayan lama, orang berani patang dan prosesnya panjang. Nah, yang ada TV luar, biasanya ada TV edukasi ya. Di situ masih hubungan sama rumah belajar. Ini banyak kerjasamanya itu, tapi bahwa cara memanfaatkannya banyak tadi. Nah, itu penjelasan mengenai aplikasi Adobe Photoshop. Kini, kalau seandainya ibu, bapak ingin install, kalau kelebihan banyak tadi kata pokok saya lagi dari ibu, tangan ibu, tinggal mandi lain, pengen di sambil juga bulia, menjale, ini saja saudara. Kalau seandainya dia pengen menginstal, buka Play Store, cari rumah belajar, install. Perlu menu aja. Nah, itu menu yang kedua tadi, sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, kelas maya, buku, pengembangan kelompok, pokok yang mau jelaskan tadi ada di situ. Nah, untuk masuk ke dalamnya, ambil akunnya login. Ambil login. Setelah login, nah silakan Bapak Ibu pilih akun. Disarankan pakai akun rumah belajar karena akun belajar ID karena itu adalah berhubungan dengan rumah belajar. Masukkan akun Bapak Ibu. Kalau kayak gitu berarti selesai. Tinggal Ibu berselancar. Silakan ID belajar, ID belajar. Akun belajar ID. Nah, kita aktif kan? Aktif, tinggal login. Belajar, buka dan silakan mencari.